Guys, pernahkah kalian merasa dekat sekali dengan seseorang hingga merasa kalau kalian itu adalah orang yang spesial baginya? Akan tetapi setelah menjalani momen-momen yang istimewa itu, pada akhirnya ia meninggalkanmu dan memilih menjalani sisa hidup dengan pasangannya. Ia terbuka terhadapmu itu ternyata hanya untuk bersenang-senang saja, supaya ia kembali bahagia saja. Jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, kisah kalian tak jauh berbeda dengan Tom Hansen, tokoh utama dalam film 50 Days of Summer, sebuah film komedi romantis yang disutradarai oleh Mark Webb. Naskahnya ditulis oleh Scott Neustadter dan Michael H. Weber, diperankan dengan apik oleh Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Chloe Grace Moretz, dan aktor-aktor keren lainnya. Oh ya, tidak lupa saya sampaikan kalau konten ini penuh dengan spoiler dari film 50 Days of Summer. Ya, karena memang itu tujuannya. Konten ini dibuat bagi kaum-kaum yang tidak sempat untuk menonton film secara full. Oke, daripada berlama-lama, mari langsung saja ke alur filmnya. Film ini seperti yang dikatakan oleh naratornya, bukanlah kisah cinta, melainkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bernama Tom Hansen dan Summer Finn. Sesuai judulnya, film ini adalah kisah perjalanan 500 hari antara Tom dan Summer. Jadi bakal saya ceritakan sesuai urutan scenes dari filmnya saja ya, tidak saya rangkum sesuai urutan angka, biar kalian semua juga mendapatkan feel-filmnya secara real. Diceritakan, Tom Hansen adalah anak muda yang tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak pernah merasa bahagia sampai dia menemukan orang yang tepat. Keyakinan itu terbentuk karena mendengarkan lagu pop sedih Inggris dan salah persepsi terhadap film The Graduate. Sementara Summer Finn tak percaya akan hal itu. Semenjak orang tuanya bercerai, ia hanya mencintai dua hal. Pertama, rambut panjangnya yang hitam. Kedua, betapa mudah baginya memotong rambutnya itu tanpa merasakan apapun. Tom pertama kali melihat Summer di kantornya pada tanggal 8 Januari. Dan saat itu pula ia langsung meyakini kalau ia sudah menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun di hari adiknya Tom yang bernama Rachel menjelang tengah malam buru-buru menemui Tom. Ternyata Tom sedang patah hati. Bahkan teman akrabnya yang bernama Paul dan Mackenzie sudah tidak tahu harus berbuat apa. Maka dari itu mereka memanggil Rachel. Tom kemudian bercerita ke Rachel. Hubungan awalnya baik-baik saja, namun tanpa hujan tanpa angin, tiba-tiba Summer bilang, I think we should stop seeing each other. Rachel dan teman-teman Tom berasumsi mungkin suasana hati Summer sedang tidak baik, atau mungkin dia lagi PMS. Tapi alasan Summer tidak jelas, dan ia malah berharap Tom tetap menjadi teman terbaiknya saja. Sehingga Paul menyarankan agar Tom melupakan Summer. Saran dia, masih banyak ikan di lautan, masih banyak cewek-cewek di luar sana. Namun Tom tidak mau melupakan Summer. Kenapa? Karena dia Summer. Summer adalah karyawan baru di kantornya Tom. Ia bekerja sebagai asisten Mr. Finch, direktur dari New Hampshire Grading, sebuah perusahaan kartu ucapan tempat Tom bekerja. Di kantor, Summer dikenal sebagai wanita yang sombong karena tidak mudah diajak omong oleh orang lain. Mendengar rumor seperti itu, Tom tidak peduli. Menurut Tom, biarkan saja dia seperti itu. Namun, ketika Tom sedang naik lift, tiba-tiba ada Summer. Summer diam-diam mendengar lagu dari headset Tom. Itu adalah lagu dari Smiths. Sepertinya Summer juga sangat menyukainya. Bahkan ia pun menyanyikannya sebelum keluar lift. Tingkah Summer itu membuat Tom mematung dan sedikit terpesona. Di sebuah pesta pertunangan teman kantor, Tom dan Summer akhirnya resmi berkenalan. Mereka bercerita satu sama lain. Tom menceritakan kalau dirinya sebenarnya kuliah untuk jadi arsitek.
Namun karena dia butuh pekerjaan, jadi di perusahaan kartu ucapan inilah yang Tom dapatkan. Sejak saat itu, semakin hari benih-benih cinta mulai tumbuh pada diri Tom. Perasaannya itu ia ceritakan ke Paul, bahwa ia menyukai segala hal dari Summer. Ia menyukai rambutnya, senyumnya, cara ia menjilat bibir sebelum bicara, bercak tanda lahir bergambar cinta di tubuhnya, dan ia suka sekali mendengarkan lagu dari Smiths ketika sedang memikirkan Summer. Ia juga menceritakan ke Rachel kalau ia dan Summer sepertinya sangat cocok. Bahkan membicarakan pisang dan ikan saja bisa mereka bicarakan sampai 20 menit. Namun hanya karena dia menyukai hal yang sama denganmu, bukan berarti dia belahan jiwamu, Tom, ucap Rachel. Lalu Tom menceritakan kedekatan antara dia dan Summer. Tom merasa kalau PDKT-nya itu merenggang karena ia sudah memberi banyak kesempatan, tapi Summer seperti tidak peka terhadapnya. Mackenzie memberitahu Tom kalau besok akan ada pesta bulanan kantor, tapi Tom langsung menolaknya. Ia tidak mau ikut, katanya. Namun ketika Mackenzie bilang bahwa semua orang kantor akan ikut, Tom pun berubah pikiran. Seperti biasa, pestanya berisi minum-minum dan nyanyi-nyanyi. Bahkan Summer sebagai anak baru di kantor tetap mendapatkan giliran bernyanyi. Selesai bernyanyi, Summer bergabung di meja Tom dan Mackenzie. Di tengah obrolan santai, Mackenzie menyeletuk tentang status Summer. Summer pun akhirnya menjelaskan kalau sebenarnya ia tidak mau pacaran. Ia mau menjadi wanita yang menikmati hidup secara bebas dan sendiri. Ia hanya merasa tidak nyaman menjadi seorang pacar. Bahkan sebenarnya ia merasa tidak nyaman menjadi apapun bagi siapapun. Mackenzie masih tidak tahu apa yang dibicarakan Summer. Entah itu efek mabuk atau sekedar basa-basi saja. Mendengar itu, akhirnya Tom bertanya, "Bagaimana kalau kau jatuh cinta?" Summer memang pernah punya hubungan, tapi ia tidak pernah merasakan itu. Menurutnya cinta itu tidak ada. Cinta hanyalah fantasi. Tapi menurut Tom itu salah. Menurut Tom, orang akan tahu apa itu cinta bila orang itu sedang merasakannya. Tapi ya mereka bisa setuju dan tidak setuju. Definisi kata cinta memang subjektif. Semua orang berhak mendefinisikannya sendiri-sendiri. Obrolan yang hampir serius itu akhirnya terhenti ketika Tom mendapat giliran bernyanyi. Setelah pesta selesai, ketika hendak pulang dalam keadaan mabuk, Mackenzie nyeletuk ke Summer kalau Tom menyukainya. Tapi Tom menyeringai. Tom tidak berani mengakuinya, sehingga malah Summer yang mempertanyakan balik ke Tom. Tapi Tom malah nervous dan tidak berani bilang. Jadi Summer ngiranya ya suka sebagai teman. Dan mereka pun yang dideklarasikan bukan pacaran, tapi perasaan saling suka sebagai teman. Hari Seninnya ketika kembali masuk kantor, kebetulan mereka sedang ada keperluan yang sama. Dan tanpa hujan tanpa angin, tiba-tiba Summer mendekat dan mereka berciuman. Tom dan Summer menonton TV di ruang keluarga. Mereka juga memperagakan layaknya suami istri ketika di dapur. Setelah lelah, mereka lalu menuju kamar. Tapi di kamar itu ada keluarga Chinese yang sedang melihatnya. Keluarga Chinese itu kemudian pergi karena melihat kelakuan Tom dan Summer. Di ranjang itu jadi kesempatan Summer untuk bilang bahwa ia sedang tidak menjalani hubungan yang serius. Ia bilang begitu karena terkadang aneh orang mendengar hal itu. Jadi Summer meyakinkan kepada Tom kalau ia sudah bilang sejak awal. Tapi Tom tidak menjawab dengan pasti. Ia hanya bilang ia jalani saja. Setelah itu mereka pulang dari toko peralatan rumah tangga IKEA tersebut. Tom lalu mengajak Summer ke apartemennya. Tom sempat menahannya, namun setelah kembali ke ranjangnya, Summer sudah tidak berbusana. Dan yang terjadi, ya you know lah. Keesokan harinya Tom sangat ceria. Ia seperti menjadi pria yang sesungguhnya.
Dan ya, dunia seperti sudah menjadi milik dirinya. Rambut Tom dan juga dirinya acak-acakan, sebab Tom sudah tidak bisa lagi menemui Summer. Mackenzie menyarankan sebaiknya Tom menulis buku saja, karena seperti yang Henry Miller bilang, cara terbaik melupakan wanita adalah dengan menjadikannya karya sastra. Tom dan Summer pergi bersama untuk mencari DVD film romance, tapi Summer malah masuk ruangan 18+. Pulangnya DVD tersebut mereka tonton bersama di apartemen Tom dan mempraktekannya. Astaga. Masuk ke scenes yang sangat keren. Scenes ketika Tom menjelaskan ke Summer bangunan-bangunan yang ada di Los Angeles, Amerika. Seperti gedung kesenian ini, orang yang mendesainnya adalah Walker and Eisen, dua idola Tom Hansen. Di scenes ini benar-benar memperlihatkan pribadi Tom yang sebetulnya sangat keren. Dari situ Tom mengajak Summer ke sudut favoritnya di kota, yakni di Angelus Plaza. Di sana Summer bertanya tentang tempat itu, mengapa bisa menjadi sudut favorit Tom. Simple. Misalnya itu, sebuah gedung yang sudah ada sejak 1911. Lalu gedung Continental. Itu adalah gedung pencakar langit pertama di Los Angeles, Amerika. Dibangun tahun 1904. Jadi bagi Tom ini adalah sudut terbaik untuk melihat desain kota. Tom hanya ingin lebih banyak orang mengetahui betapa indah kotanya. Tapi masih banyak orang yang belum menyadarinya, termasuk Summer. Summer memang tidak tahu apapun tentang arsitektur. Jadi ia minta Tom untuk menunjukkannya. Karena tidak ada kertas, jadi tangan Summer lah yang menjadi objeknya. Summer mengajak Tom ke apartemennya. Ini pertama kali bagi Tom di apartemen Summer, dan tidak banyak orang yang diajak Summer ke apartemennya. Di ranjang Summer bercerita tentang dirinya, sebuah cerita yang tidak biasa ia ceritakan, dan Tom pun hanya bisa menyimaknya. Dari situlah Tom merasa kalau ia adalah orang yang spesial bagi Summer. Teman-teman Tom kemudian mempertanyakan hubungan Tom dan Summer. Apakah Tom sudah menjadi pacar Summer atau hanya sebatas teman? Tapi itu tidak penting bagi Tom. Menurutnya ia tidak perlu melabeli hubungan seperti cowoknya dia, ceweknya dia. Itu tidak mewakili hubungan yang modern menurut Tom. Tom lalu meminta pendapat ke Rachel tentang hubungannya. Rachel menyarankan kepada Tom untuk menanyakan statusnya ke Summer. Tapi Tom masih bersikukuh dengan pendiriannya, kalau mereka tidak perlu melabeli hubungan. Itu mengingatkan hubungan yang terjadi antara Rachel dan mantannya yang bernama Sean. Menurut Rachel sebaiknya dibicarakan saja. Tom ini hanya takut menerima jawaban yang tidak dia inginkan, yang akan menghancurkan gambaran indahnya hubungan dalam beberapa bulan ini. It's easy, Tom. Just don't be a pussy. Setelah itu ketika akan pergi ke bioskop, Tom mempertanyakan hubungan yang sedang dijalaninya ke Summer. Tapi Summer tidak mau tahu. Ia tidak peduli. Yang penting ia merasa bahagia. I'm happy. Aren't you happy? Yeah. Summer dan Tom minum-minum di sebuah bar. Ketika sedang bincang ringan, tiba-tiba ada laki-laki yang menghampiri mereka berdua. Ia menawarkan minuman ke Summer. Tapi Summer dengan sopan menolaknya. Karena ditolak, laki-laki itu kemudian mengajak Tom. Ia tak percaya kalau Tom adalah pacar Summer. Tom yang kesinggung, tanpa pikir panjang langsung memukulnya. Setelah kejadian itu, Summer ngambek. Ia tidak suka Tom melakukan hal seperti itu meski niatnya membela Summer. Summer kemudian malah mengusir Tom secara halus dari apartemennya. Sebelum pergi, Tom masih berusaha meminta penjelasan ke Summer. Tapi Summer lagi-lagi berlindung di balik kata-kata kita hanya teman. Hal itu semakin menaikkan emosi Tom. Menurutnya mereka sudah seperti pasangan. Kalau tidak, apa namanya ketika ciuman di fotokopi, berpegangan tangan di IKEA, bahkan shower sex. Teman apanya? Tom pun membanting es di tangannya dan keluar tanpa pamitan.
Di tengah hujan, Summer mendatangi apartemen Tom. Ia datang untuk meminta maaf. Bagi Tom, ia dan Summer memang tidak perlu meresmikan hubungannya. Hanya saja ia butuh kepastian. Tapi Summer tidak bisa memberikan itu. Akhirnya mereka kembali baikan. Kali ini mereka menceritakan mantan-mantan Summer. Ternyata Summer cukup banyak mantannya. Ada Marcus ketika ia SMA, Charlie ketika kuliah, dan yang terakhir ketika Summer studi di Siena. Ia punya pacar bernama Fernando Bellardelli, yang juga dikenal dengan sebutan si Puma. Tom lalu bertanya kenapa hubungannya gagal. Jawaban Summer, ya apa yang selalu terjadi, kehidupan. Tom dipanggil Mr. Vince di ruangannya. Alasan ia memanggilnya adalah akhir-akhir ini pekerjaan Tom sedikit menurun. Seperti kartu ucapan yang ditulisnya minggu lalu di hari Valentine. Mawar berwarna merah, violets berwarna biru. Sialan kau pelacur. Tapi Mr. Vince tidak akan memecat Tom, karena Tom adalah salah satu yang terbaik. Mr. Vince mengambil langkah bijak dengan ingin menyalurkan energi Tom ke dalam hal semacam karya sastra bertema penderitaan, kesedihan, kehilangan keyakinan, dan semacamnya. Tom membenci Summer dan segala hal yang dulu ia sukainya. Tom coba berkencan dengan wanita lain yang bernama Vicky untuk melupakan Summer, tapi ia malah bercerita tentang Summer. Setelah bercerita, Tom bernyanyi sambil mabuk, membuat Vicky malu, lalu pergi meninggalkan Tom. Go, let's see ya. Tom pergi dengan kereta untuk menghadiri pernikahan teman sekantornya yang bernama Millie. Tidak semuanya ikut, termasuk teman baik Tom, Mackenzie. Tapi Summer ikut. Dan Tom melewati Summer begitu saja, sehingga Summer lah yang menyapa Tom lebih dulu. Summer menanyakan kabar Tom, karena selama ini suratnya tidak dibalas oleh Tom. Tom berdalih kalau ia sibuk, padahal Tom itu hanya ingin bertemu Summer. Di dalam kereta itu, Summer ingin minum kopi, sehingga ia mengajak Tom untuk menemaninya. Sekarang Tom kembali tersenyum. Ya, hanya Summer lah yang bisa membuat Tom tersenyum. Tom dan Summer masuk ke acara pernikahan bebarengan. Acara pernikahan pun dilangsungkan setelah para tamu undangan datang. Ketika resepsian, Tom dan Summer kembali saling bercerita. Kali ini mereka menceritakan kejelekan yang diketahui satu sama lain. Ternyata kaki Tom itu bau, tapi Tom membalas kalau Summer itu sering mendengkur. Lanjut ke sesi lempar bunga. Tanpa diduga Summer yang mendapatkannya. Lalu Tom dan Summer tak lupa untuk berdansa. Saat berdansa itu sekalian menjadi kesempatan Summer untuk mengundang Tom di acaranya pada Jumat depan. Tom pun datang ke apartemen Summer, dimabukkan oleh sebuah momen pertemuannya kembali itu, sehingga dia yakin kali ini harapannya akan sesuai ekspektasi. Akan tetapi, That's so nice. Di acara itu Tom melihat Summer sudah memakai cincin. Melihat itu, Tom langsung pergi dengan perasaan tak karuan. Tom seperti sudah gila. Ia pergi ke minimarket hanya dengan bootstrap atau jubah mandi. Tom juga datang ke kantor dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam rapat mingguan, Tom juga berkomentar buruk terhadap presentasi roda. Ia lalu membicarakan kebohongan tentang cinta, juga film, musik, semuanya patut disalahkan atas semua kebohongan dan sakit hati. Bahkan kartu ucapan yang mereka buat, orang seharusnya bisa mengungkapkan perasaannya sendiri, bukan lewat orang asing atau tulisan dari orang asing. Tom lalu keluar. Ia sepertinya resign dari tempat tersebut. Tom ke tempat latihan Rachel.
seperti biasa untuk curhat. Rachel ini memang tempat yang tepat untuk curhat. Ia memahami apa yang sedang terjadi pada Tom dan kembali mengatakan kepadanya kalau masih banyak ikan di laut, masih banyak cewek di luar sana. Menurutnya Tom hanya mengingat hal-hal yang indah saja dengan Summer. Lain kali saat mengenang lagi, Tom harus mengenang lebih dalam. Tom akhirnya mulai menghapus semua kenangan tentang Summer. Ia juga kembali mendalami arsitektur. Berkali-kali ia coba melamar pekerjaan, tapi banyak yang ditolak. Karena untuk dapat pekerjaan, harus menunjukkan kemampuan dan penampilan. Kini penampilan Tom sudah berubah. Ia terlihat lebih gagah sekarang. Seperti biasa, Tom merenung di sudut favoritnya. Ternyata di sana Summer sudah menunggunya. Sepertinya mereka harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Terungkap bahwa alasan Summer yang sebenarnya adalah ia tidak pernah yakin dengan Tom. Ia juga merasa kalau ia bukanlah orang yang tepat buat Tom. Bagaimanapun, itu memang seperti sebuah takdir. Tapi Summer senang melihat Tom baik-baik saja. Tom juga berharap Summer bahagia. Kebanyakan hari-hari berlalu tak ada yang luar biasa. Hari dimulai dan berakhir tanpa kenangan abadi di dalamnya. Kebanyakan hari-hari berlalu tanpa berpengaruh terhadap jalannya hidup. Namun pada Rabu 23 Mei, Tom ikut wawancara untuk sebuah posisi di perusahaan. Di sana sudah ada kompetitornya. Tom berharap wanita itu tidak mendapatkannya. Begitu pula si wanita. Ia berharap Tom tidak mendapatkannya. Tapi si wanita tiba-tiba teringat. Ia seperti sering melihat Tom. Ternyata wanita itu juga sering di Angelus Plaza. Karena itu juga merupakan tempat favoritnya. Kecuali area parkirnya. Tom sependapat. Kemudian Tom dipanggil untuk wawancara, tapi Tom menundanya sebentar. Ia kembali ke wanita tersebut untuk tahu apakah wanita itu mau meminum kopi bersama setelah wawancara selesai. Si wanita awalnya menolak karena harus bertemu seseorang. Namun, Why not? mereka berdua akhirnya berkenalan. Namanya adalah Autumn. Dan film pun berakhir.